Ya. Bagaimana? Selamat siang Bu Saras. Selamat siang Bu Himla. Apa kabar Bu Saras? Puji Tuhan baik. Bagaimana Bu Himla? Ada yang bisa saya bantu Bu Himla? Iya nih Bu Saras, saya kesini pengen curhat. Boleh nggak Bu Saras? Ada waktu nggak ya kira-kira? Oh, oke, boleh ada kok. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya gini Bu Saras, saya kan sekarang itu ditugaskan untuk pegang kelas 4 SD. Dari yang saya lihat, anak-anak saya itu dalam belajarnya kayaknya kurang maksimal, kurang semangat. Dan dari dia nggak semangat itu belajarnya, akhirnya nilainya itu turun di bawah KKM gitu Bu Saras. Saya jadi bingung gitu Bu Saras, caranya bagaimana saya juga nggak paham gitu. Oh gitu, jadi ada beberapa anak ya yang nilai KKM-nya di bawah KKM. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira nih yang tidak mencapai KKM itu pelajaran apa Bu Himla? Yang sering itu sih pelajaran matematika Bu Saras. Kayaknya kalau untuk pelajaran matematika itu perasaannya mereka bawaannya takut gitu. Biar pengennya cepet-cepet selesai pelajaran matematika itu, seperti itu gitu. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kan keadaan seperti yang permasalahan Bu Himla katakan, ada beberapa anak ya yang tidak tuntas KKM. Nah, sebelumnya nih Bu Himla, anak yang disebutkan Bu Himla tadi itu memiliki masalah yang sama tidak di pelajaran matematika tersebut? Sepertinya sama Bu Saras. Itu hampir 80% sepertinya itu di kelas saya. Mereka semuanya kurang antusias sama pelajaran matematika itu Bu Saras. Oh gitu. Kalau mata pelajaran lain, apakah sama Bu Himla? Mata pelajaran lain juga sama Bu. Ya paling untuk bedanya itu paling ada 1-5 orang gitu, diantaranya yang PKN, misalnya dia yang suka ya. Tapi untuk itu kayaknya mayoritas gitu Bu Sarah, kurang antusias gitu. Oh gitu, jadi permasalahan seperti itu ya. Nah kira-kira nih Bu Himla, dari permasalahan Bu Himla yang angkat tadi ya, tentang pelajaran matematika yang kurang diminatin oleh anak-anak. Nah, menurut Bu Himla nih, akar permasalahannya itu apa Bu Himla? Ya sepertinya akar permasalahannya itu adalah mungkin dari teknik pembelajarannya kali ya Bu ya. Saya ini biasanya belajarnya ya mencatat gitu Bu. Anak-anak ya saya suruh baca, itu aja. Oh gitu, jadi menurut Bu Himla caranya ya yang salah untuk mata pelajaran matematika ini. Nah, menurut Ibu ketika model seperti apa sih yang kira-kira nih bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh Bu Himla sendiri? Untuk saat ini sih saya masih pakai modul yang lama ya Bu ya, modul untuk pembelajaran yang kita buat dalam satu gugus gitu bareng-bareng. Saya pakai itu aja Bu. Sebenarnya saya juga pengennya sih biar anak-anak itu seneng, saya pengen cari metode lain gitu. Tapi metode apa ya? Saya bingung gitu Bu. Oh gitu, jadi sudah menggunakan metode ya, tapi kurang berhasil ya kan? Nah kira-kira nih Bu Himla, di pelajaran mana nih yang sebagian besar anak-anak itu antusias Bu Himla? Pakai metode apa gitu? Oh,
Di sebagian besar itu yang anak-anak antusias itu pembelajaran IPA tuh Bu Saras. Karena di pelajaran IPA itu saya pakai metodenya, saya menampilkan video dulu awalnya. Setelah itu saya ajak praktik anak-anak itu. Saya ajak praktik keluar. Nah, di situ mereka itu agak senang di situ tuh. Itu jadi saya buat kelompok-kelompok, saya ajak keluar untuk mengamati, untuk mendemonstrasikan gitu. Nah, kalau di IPA itu mereka agak senang gitu. Oh gitu ya Bu. Nah, kira-kira Bu Himlah, tadi kan Bu Himlah sudah membeberkan ya, menjelaskan metode saat anak-anak mengikuti kegiatan IPA itu sangat antusias. Nah, kira-kira nih Bu Himlah, apabila metode yang Bu Himlah itu terapkan di IPA itu tapi diterapkan di matematika itu kira-kira apakah bisa Bu Himlah? Sepertinya bisa Bu Saras. Saya pikir-pikir ya, dengan metode ini akan saya terapkan juga di pelajaran lain. Terus saya juga punya inisiatif, punya ide kalau pembelajarannya itu nanti saya berbasis game gitu kali ya, biar anak-anak seneng gitu. Nanti untuk asesmennya pakai quizzes gitu kali ya. Terus nanti saya akan mengkelompokkan dia di setiap mata pelajaran gitu, biar mereka itu berkolaborasi, menemukan sendiri apa dari permasalahan pembelajaran itu, dan dia bisa mendemonstrasikannya di depan teman-temannya. Kayaknya suasana itu akan terasa hidup untuk pembelajaran saya yang akan datang gitu. Oke Bu Himlah, tadi kan sudah disediakan kelompok-kelompok, kemudian games gitu kan, asesmennya berupa quizzes. Nah, strategi yang dekat ini Bu Himlah, kan matematika itu kan sering ya dilakukan ya, diajarkan oleh anak-anak gitu di kelas. Nah, terdekat ini Bu Himlah, kira-kira strategi apa nih Bu Himlah yang akan lakukan untuk sedikit demi sedikit itu anak tersebut dan sebagian besar anak itu tertarik Bu Himlah dengan kegiatan pembelajaran matematika di kelas? Untuk waktu dekat ini, karena saya melihat pembelajaran matematika itu pelajaran yang menakutkan gitu ya. Kalau menurut sebagian orang kan banyak ya Bu Saras ya, pembelajaran matematika itu pembelajaran yang menakutkan gitu. Makanya saya punya ide berikutnya ini akan membuat pelajaran matematika itu pelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Makanya nanti saya buat, mungkin saya bisa searching di Google atau di YouTube atau saya cari-cari yang lain gitu. Pernah juga sih waktu itu saya ikut workshop, ada pelajaran matematika dengan bermain. Jadi ada bermain kartu, kemudian ada di lapangan kita membuat segitiga, lingkaran dengan medianya itu adalah mereka sendiri gitu. Jadi mereka yang berperan menjadi media. Ya seperti itu yang akan saya segera laksanakan itu Bu Saras. Oke Bu Himlah, bagus itu Bu Himlah jika Bu Himlah menerapkan. Nah, menurut Bu Himlah nih strategi awal tadi nih Bu Himlah, kira-kira berapa persen Bu Himlah untuk meningkatkan minat belajar anak terhadap mata pelajaran matematika di kelas 4, terutama di kelas Bu Himlah sendiri nih Bu Himlah? Minatnya? Ya, kira-kira berapa persen nih Bu Himlah? Untuk minatnya itu, untuk minatnya kira-kira 80%. Ya, 80% mereka ada yang beberapa yang memang sulit untuk mengikuti. Nah, nanti akan saya usahakan mereka bisa 100% untuk bisa
mengikuti pembelajaran matematika yang menyenangkan. Wah, hebat banget Bu Himlah sudah punya strategi-strategi awal ya, yang sederhana ya menurut Bu Himlah. Apakah bisa dilakukan secepat ini Bu Himlah untuk Ya, mendobrak? insya Allah. Insya Allah bisa, Hebat, bisa. hebat. Semangat, Nah, bisa. menurut Bu Himlah nih, ketika Bu Himlah menerapkan metode ya, strategi yang Bu Himlah ceritakan tadi, nah kira-kira adakah atau apakah perlu Bu Himlah melibatkan seseorang yang kira-kira juga bisa berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian KKM di kelas 4 terutama mata pelajaran matematika Bu Himlah? Ada Bu, ada. Ada terutama Wakasek saya Bu, namanya Pak Denny. Mereka guru senior saya. Maka mudah-mudahan beliau bisa membantu saya. Oke, jadi berarti Bu Himlah berkolaborasi ya dengan Wakasek ya? Nah, Ya, itu ya bagus. Bu. Ya, bagus Bu Himlah. Nah, nanti saya doakan Bu Himlah supaya permasalahan-permasalahan Bu Himlah ya yang dari awal ini itu sudah kelihatan sebagian besar anak itu kurang minat terhadap mata pelajaran matematika dengan strategi Bu Himlah tadi. Semoga bisa berhasil sesuai dengan tujuan dan rencana Bu Himlah nanti. Oke Bu Amin, Himlah, amin. Ya. ada yang bisa saya bantu lagi? Sepertinya cukup Bu Saras. Saya merasa lega sudah berdiskusi dengan Bu Saras dan akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Bu Saras. Oke, sama-sama Bu Himlah. Nanti kalau misalnya mau sharing-sharing lagi atau apa itu enggak apa-apa ya. Saya selalu terbuka untuk Bu Himlah. Oke Bu Himlah, terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu. Oke, selamat siang Bu Himlah. Selamat siang.